Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar Ibu Suryani dan Bapak Bean, dan juga Bapak Sudrajat. Ada Bapak Sudrajatnya? Orang ada? Ada. Oh, namanya Bean, panggilannya bapaknya Sudrajat gitu. Namanya Sudrajat. Aduh, kejebak saya, kena prank. Saya taunya nama beliau adalah Bean, ternyata Sudrajat. Kena prank kita. Dan juga keluarga besar dari almarhum Baba Uwar dan Nya Enti. Di antaranya adalah Ibu Unah beserta suami, Ibu Suta beserta suami, dan juga Ibu Wana beserta suami, Ibu Mani beserta suami, dan juga yang mengundang saya yaitu Bapak Atim beserta istrinya yang saya hormati. Kesemuanya ya, cucu dari Baba Uwar beserta Nya Enti yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu pula yang kita hormati guru-guru kita. Di antaranya adalah Ustadz Ibrahim dan Bapak Ibnu Imran sebagai pimpinan Majlis Samaniyata Asyara. Ini ada dan jamaahnya yang saya hormati. Dan juga guru kita Al-Mukarram Mu'alim Semin, dan juga Mamanda Mang Haji Senun, dan juga Bapak Dadang mamang saya Mamanda Mu'alim Abdul Anin, dan juga pembawa acara yaitu Ustadz Abdul Latif, Bapak Yoyon, Bapak Sarwani, dan kesemuanya ya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu juga Bapak Tatang yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, terutama saya lupa ini tim hadrah, namanya belum tahu saya dari mana. Asundusia dari Robogo, luar biasa. Merdu suaranya luar biasa, bahkan menyentuh ke hati kita ketika beliau baca maulid. Hadirin, bahwa pada malam ini kita diundang oleh sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Bean beserta Ibu Suryani. Beliau mengadakan tasyakuran dengan membaca maulid, yaitu akan menikahkan. Beliau punya putri yang bernama Saudari Rida dan calon mempelai laki-lakinya Saudara Prandi.
ketika maulid kawinan ada maulidnya. Ini sesuai sekali. Kemarin pada maulid di tempat Bapak Haji Mukmin sudah saya sampaikan bahwa pernikahan kawinan ketika diadakan maulid ini sangat cocok. Kenapa saudara? Memang kalau kita berpikir secara ekonomi, ketika kita mengadakan maulid, saya tahu Bapak Bean punya putri, uang belanjanya saya tahu kalau diukur pakai maulid, besok ngundang makan kagak cukup dah. Kalau pakai otak kita, ya Bapak Bean, mana Bapak Bean? Nah tadi ada di belakang udah lari aja. Namun luar biasa, jangan-jangan nyiapin, nggak apa-apa, bungkusin Bapak Bean. Bahwa diadakan maulid memang saudara, ini kita ngundang tetangga-tetangga kita ngundang guru-guru kita. Ya Allah, biayanya gede, ada pisang, ada kue, luar biasa kan? Luar biasa. Namun jangan khawatir bahwa kalau kita menyadari ketika Nabi Allah Adam alaihissalam nikah dengan Siti Hawa, maharnya adalah membaca sholawat. Artinya mengadakan maulid ketika kawinan itu luar biasa. Pertanyaan bagi kita, kenapa maharnya ketika itu bersolawat kepada baginda Nabi? Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, alam semesta dulu diciptakan apa manusia dulu? Majlis samanya ta'asaro, jangan jawab dah. Saya tanya, jawab yang kencang. Kita udah serak suara kita, emang banyak pentas kali ya. Manggung mulu kayak burung perkutut. Banyak rokok juga. Bahwa saya tanyakan kembali, jawab yang jelas. Manusia dulukah? Apakah alam semesta yang Allah ciptakan? Ayo baca Quran, baca Quran. Hah? Betul. Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah. Sebab kata Allah di dalam hadits qudsinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan kamu ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini tercipta karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diciptakan alam semua, nur Muhammad udah ada lebih dahulu. Jangan kencang-kencang dah, suaranya takdis. Nur Muhammad lebih dahulu, maka diciptakan alam semesta, diciptakan surga luar biasa. Kemudian diciptakannya manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa, nikah dengan membaca sholawat. Ini luar biasa. Jangan khawatir ketika kita kawinan, jangan berpikiran untung rugi. Apalagi tadi dibacakan oleh tim hadrah, luar biasa saudara. Kalau kita tahu maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sekarang ini Bang Bean, Ibu Suryani, ini Rasulullah hadir, apalagi dengan kalimat-kalimat yang indah. Kalau kita hadirkan ahdiru qulubakum, tidak terasa kadang-kadang air mata kita menetes. Ini luar biasa. Walaupun tim hadroh kadang-kadang saya kasihan, pulang malam udah bawa besek kadang-kadang di motor, dimakan sama emaknya udah dingin. Kan gitu ya. Kemudian dibayar 500.000, orangnya 20 orang. Berapa ada kira-kira hargaannya? Belum pimpinannya yang gede, kebagian tong 20.000, 20.000. Emaknya nungguin kapan anak gua pulang.
Tapi kebagian 20.000 ya tong ya. Alhamdulillah. Yang kita harapkan bukan itu sebetulnya. Kalau kalian sadari kalimat-kalimat di dalam maulid itu kita yakini, insya Allah keberkahan akan terjadi. Nih diadakan maulid nih ketika kawinan. Pernah saudara cerita ini mungkin sudah kita pernah baca atau kita pernah dengar, yaitu Imam Basar Khafi. Syekh Imam Basar Khafi luar biasa nih. Siapa Syekh Imam Basar Khafi itu? Dia itu ngajinya kagak bisa, kadang-kadang cuman dia taat kepada gurunya. Jika gurunya pengen wudhu, dia menyediakan air. Jika gurunya pengen berangkat, dia menyiapkan sendal-sendal gurunya. Bahkan sendal gurunya dikekepin, nggak peduli kotor apa kagak. Ada orang yang begitu, sendal gurunya dikekepin. Ada? Kagak. Sendal gurunya hilang, gak biarin. Gurunya sendalnya harganya 250.000, ketukar sama sendal jepit pulang. Ya ilah ilallah, harga 250.000. Pas habis ceramah dikasihnya pego, kagak pulang modal. Itu sendal dipeluk oleh dia, luar biasa. Namun ketika pulang ke rumah, istrinya pengen ngadain acara, duit emang segitu-gitunya, disuruh belanja. Pergilah ke pasar. Namun di tengah perjalanan Imam Basar Khafi ketemu dengan kertas yang kucel. Ketika dibuka itu kertas itu, tertulislah kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kita dengar ini merinding nih. Di dalam kertas itu ada kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kertas kucel kemudian dicium luar biasa oleh Imam Basar Khafi. Gemeteran dia. Kemudian sampai di pasar, di depan ada tukang minyak wangi. Duit yang buat belanja dibeliin minyak wangi. Dia olesin itu kertas supaya wangi dicium lagi. Duit masih ada, kurang wangi, dibeliin minyak yang mahalan lagi. Tuh kertas diwangiin lagi, kurang wangi lagi, dibeliin lagi, sehingga duitnya habis, saudara. Lah kira-kira kalau kita disuruh pasar, suruh belanja, duit habis, pulang bagaimana? Coba dah kita pikirin. Apalagi muka-muka kita tampang sih serem-serem, tapi mau bini ya kayak kerupuk dikasih air. Tahu kerupuk dikasih air? Melempem. Boleh lu sangar. Hebat banget perempuan ya. Boleh kita sangar, tapi kepada istri kita disuruh belanja, duit habis. Kira-kira bagaimana ya? Udah nyangka sama bininya di paling, ya bang lu tok lol gitu ya. Udah tahu bang duit segitu-gitunya, lu bagaimana sih? Pikiran kita. Tapi Imam Basar Khafi pulang. Ketika pulang ada keraguan, takut dimarahi. Bukan takut sama istri, ya emang disuruh belanja, duitnya habis. Belanjaan kagak bawa, timbang bawa kertas doang itu sama minyak wangi setumpukan di tangannya. Namun ketika ragu, tiba-tiba ada seorang tamu membawa makanan yang luar biasa. Kemudian tamu itu berkata, "Tuan, saya pengen tanya, di manakah rumahnya Syekh Imam Basar Khafi?" Ketika itu yang ditanya Imam Basar Khafi, belum jadi imam, kok gue dipanggil saya, dipanggil imam lah, gue siapa emangnya? Tapi di kampung ini yang namanya Basar Khafi gua doang. Akhirnya apa? Kata Imam Basar Khafi, kamu lurus, nanti belok di situ ketemu rumahnya Basar Khafi. Kemudian ada lagi yang datang bawa buah-buahan. Di mana rumah Imam Basar Khafi? Masya Allah. Kata Imam Basar Khafi di situ, tapi aneh kok gue dipanggil saya, ngaji nggak bisa. Ya makanya dalam ilmu ma'rifat ada yang disebut ilmu laduni, yang langsung dari Allah.
Kita nggak lihat penampilan seseorang. Kalau memang Allah berikan, kata Allah, dia sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayurdillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan diberikan pemahaman tentang agama. Luar biasa tuh. Kemarin ada kontroversi, saya bilang, sebetulnya yang ngajar kita bukannya guru. Guru cuman wasilah membimbing kita. Yang mengajarkan kita sebetulnya Allah. Apa ada dalilnya? Ada. Di mana? Di dalam surat Al-Alaq. Alamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang belum dia tahu. Siapa yang mengajarkan kita? Allah. Tapi wajib berguru, sebab guru yang membimbing kita. Kembali lagi kita persoalan Imam Basal Khafi. Ternyata apa? Kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah siapa orang yang bawain buahan dan makanan itu ke rumahnya. Luar biasa nggak deh? Jadi syekh luar biasa. Jangan aneh. Di dalam ilmu hadis pun kita temukan siapakah Abu Hurairah. Abu Hurairah nggak begitu terkenal, saudara. Yang terkenal itu Umar bin Khattab, terkenal itu Ali bin Abi Thalib, terkenal itu Abu Bakar Siddiq, terkenal itu istrinya Rasulullah, Siti Aisyah. Tapi ketika, mohon maaf, ketika meriwayatkan hadis, semua berdasarkan an Abi Hurairah. Luar biasa tuh. Hadis terbanyak itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah orangnya kocak, bahkan Abu Hurairah kan disebut bapaknya kucing, tapi mampu meriwayatkan hadis begitu banyaknya. Coba orang yang begitu tidak begitu terkenal, tapi periwayatan hadisnya luar biasa. Ini ilmu laduni nih. Kenapa? Abu Hurairah tiap hari bergaul dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah tidur pun dia di pintunya. Ketika Rasulullah memakai sendal dituntunnya Rasulullah. Itu luar biasa Abu Hurairah. Karena ahli hadis yang ingkar sunnah katain, tuh hadis kok keluarnya banyak dari Abu Hurairah, supaya orang bikin keraguan nih. Abu Hurairah siapa? Jadi ke situ ya kita tentang kawin, kita kembali lagi persoalan pernikahan. Artinya apa? Ketika diadakan maulid, kita jangan bilang nanti tekor. Sadar ya, pembian ya? Enggak. Insya Allah akan kembali lagi. Allah ini pun Allah permudah. Tiba-tiba saudara pada kompak, ada yang minjemin, gue punya duit ini 10 juta pakai. Nah kan kita enak kan? Enak kan? Gue punya duit 30 juta, lu pakai. Ntar pulangi bagaimana po? Udah baca maulid, ntar gue balik. Kalau yakin, kalau kagak ya udah ngutang lama dah. Pasti kebayar. Asal niat dulu. Kadang-kadang kan orang ngutang, mohon maaf, mau minjemnya doang, mau minjem doang, mau minjem po, mau minjem duit po, besok minggu pagi saya arisan po, itu dapat duit 10 juta po, saya minjem dulu 5 juta po buat modal, ntar kira-kira habis asar saya anterin po duitnya. Nanya tuh sama bininya, ada duit 5 juta mah ada bang, ya ntar dipulangin kok habis asar. Minjem lancar ngomongnya, pas dapat duit kemauannya banyak, buat ini, buat ono, buat ini, buat ono. Yang minjemin duit, ntar dah besokan kita pakai tuh duit, ntar kali asar dianterin. Ditungguin asar kagak, maghrib kagak, besok kagak, saya diangkalan tuh orang. Tiba mau minjemnya doang kan, mulanginnya ogah. Banyak gak begitu? Tapi dengan adanya maulid, insya Allah perkawinan besok berjalan dengan lancar. Di dalam Islam apapun ada aturannya saudara. Bahkan ketika kita pengen nikah pun ada aturannya. Kata Rasulullah, tunkahul mar'atul li arba'in. Dalam memilih jodoh, nih buat yang belum punya jodoh nih ya, yang mau nambah lagi silakan. Ya, yang menambah lagi silakan. Kata Rasulullah, tunkahul mar'atul li arba'in. Nikahilah laki-laki, nikahilah perempuan disebabkan 4 perkara. Yang pertama, jamaliha, kecantikannya, kegantengannya.
ketika kita pengen nikah, berbicara pernikahan, ini luar biasa. Di Islam doang nggak ada nikah nih. Di Islam doang ada kalimat nikah. Di agama lain saya nggak tahu. Sebab apa? Apapun orang bisa kawin, binatang kawin, manusia kawin, tapi nikah ada di dalam Islam doang. Kambing kawin, Pak Tasik ya. Ayam kawin. Pertanyaannya, ada nggak ketika orang bawa sapi? Mau kemana lo? Ini mau nikahin sapi. Nah, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau orang dulu kan ngawinin kambing gitu kan ya. Mau kemana po? Bang, ini kambing kegembretan aja malam-malam kayak pengen kawin. Lalu mau kemana? Saya mau pengen nikah bang. Lah, nggak ada. Di dalam Islam nikah. Makanya ketika kita pengen nikah, ada pilihan. Yang pertama, cakep. Bicara cakep relatif. Kita semua yakin deh, yang udah nikah walaupun udah ompong, udah peyot, kata bininya abang sayang. Dia kan abang sayang kan. Iya wajar kalau aki-aki tetap aja dicemburuin sama nenek-nenek. Ya enggak? Dicemburuin enggak? Cemburuin. Kenapa? Lakinya ganteng walaupun udah aki-aki. HP aja, aki-aki main HP. Sekarang kan ada IG, ada Facebook, ada WA, ada Twitter, ada YouTube. Wah, kan banyak tuh. Udah aki-aki ngeliat YouTube, bini yang ngintip. Wah. Pas dilihat, buset deh, orang lagi narik TikTok mulu. TikTok, tahu TikTok? Yang mulutnya mangap, yang nyanyi mas apa, dia mangap aja. Ada lagi tuh TikTok yang goyang pocong, kan luar biasa kan? Kan luar biasa ini. Bukan begitu, kadang-kadang WA juga nyamperin itu, dikirimin ke kita, ke grup. Kita buka aja, masa Allah, bini orang ini kita tontonin tiap hari. Bini orang. Padahal mah sama bini kita juga, kalau kita dandanin beli bedak, wah cakep. Nggak percaya. Kenapa dia cakep? Bibirnya dimerah-merahin, bulu mata palsu, alisnya sampai melengkung, itu alis. Sampai beli cetakan alis di Lazada 15.000. Ketahuan dah lo. Cetakan alis. Alis sampai kereng banget. Ya Allah, luar biasa. Bini kita pun kalau kita pakaiin itu, suruh dandan bang, bedak yang tebal, bibir merah, mata palsu. Makanya kalau artis cakep kelihatannya, kalau dia dandan, dia habis mandi kagak punya alis, kayak pocong, kayak jin, alisnya kagak ada. Kagak percaya. Coba kalau mereka orang-orang yang cakep, misalnya di TikTok itu kita lihat, kita tertarik, tapi ketika dia tidur alisnya luntur, kagak punya alis. Ya makanya hati-hati po, sekarang musim hujan. Kalau ngalis sampai kagak punya tato aja tuh po alis, kagak hilang-hilang tuh tato. Ketika kita mau nikah, cari yang cakep. Cakep relatif, saya bilang. Setiap kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita bentuk yang sangat sempurna, cantik kita, mata kita ada di depan, nggak kayak ayam. Ayam, tahu ayam? Itu matanya pada di samping tuh. Kita matanya di depan kan, luar biasa kita cakep. Makanya apa? Ketika kita nikah, kita cari dulu perempuan yang cakep. Tujuannya apa? Diajak kondangan kagak malu-maluin. Bininya siapa? Bininya Ustadz Ibrahim. Ustadz Ibrahim pun begitu ya, tapi bininya masih cakep kayak Elvi Sukasih gitu misalnya. Misalnya kayak Elvi kata Menganin mah, bukan begitu. Penting juga memang. Tapi yang namanya kecantikan seberapa lama? Kalau kita mengharapkan cantik saja, cinta kan ada rumusannya ya. Bisa jadi ketika kita sudah jatuh cinta kepada seorang perempuan, biar kata peot gua udah ompong. Bisa jadi
ketika kita jatuh cinta kepada perempuan, orang itu kelihatan cakep banget, betul nggak? Ketika kita cinta kepada seseorang, kita demen kepada perempuan, bisa saja yang jelek jadi cakep. Ah, lu juga demen yang begitu? Kata gua, oh udah, pokoknya Kenol ini orang luar biasa, dia cerita aja kemana-mana. Dikata temannya, perempuan begitu dia demen ya, begitu ya. Tapi kata dia, karena dia jatuh cinta, akhirnya kelihatan cakepnya. Bisa jadi kita juga jatuh cinta. Kenapa kita jatuh cinta? Karena dia memang cantik. Persoalan cantik kebalik-balik jadinya. Orang, kita ngelihat orang cantik, kita jatuh cinta. Apakah kita ngelihat dia, kita cinta jadi cantik? Udah pandangannya pilih dah. Namun sekarang, zaman sekarang kan zaman banyak salon, semua imitasi. Pantat bisa digedein, nggak taunya pakai silikon. Hidung bisa dimancungin, ternyata disuntik. Lama-lama apa? Muka yang udah pada peot, tarik benang. Ya kayak gitu ya. Tarik benang, bibir dia operasi, semua palsu. Banyak tuh artis yang palsu, saya kagak sebutin dah. Tete pengen digedein, dipakein silikon. Ya elah illallah. Mohon maaf, itu kecantikan, itu yang nggak murni. Boleh kita dandan, tapi jangan merubah ciptaan Allah. Allah lebih tahu kenapa struktur kita seperti ini. Kalau kita rubah, mungkin kagak bagus. Allah luar biasa lukisannya tuh kepada manusia. Ketika kita mau nikah, cantik boleh kita cari, ganteng boleh kita cari, boleh, agar semangat dalam hidup. Kemudian yang kedua, kita mesti cari orang yang punya harta. Harta memang bukan segala-galanya. Tanpa harta, keluarga banyak yang berantem. Perceraian di Bekasi saja, ini banyak perempuan nuntut cerai. Ketika Covid nuntut cerai. Ngomongnya katanya lakinya pelit. Dulu lagi pacaran royal, ketika kawin pelit, ketipu dah lo. Banyak kan rata-rata begitu. Kita pindah ke laki lain pun sama persoalannya. Kalau kita berbicara harta, memang kehidupan kita butuh harta. Tapi harta bukan jaminan kita bahagia. Berapa banyak orang yang susah, kemudian dapat harta, jual kebun miliaran, ujung-ujungnya kagak pulang-pulang, main jablay. Lah pas punya duit tadi main jablay. Enak kok emangnya? Enak kok. Hati-hati dalam berdoa. Hati-hati dalam berdoa kepada Allah. Ketika istrinya berdoa, ya Allah, dalam sholat tahajud, ya Rabb, berikan saya rezeki, usaha suami saya lancar. Kita siapin perangkatnya sebelum doa diterima oleh Allah. Saya khawatir ketika doa kita diterima, ternyata harta kita, suami kita bisnisnya luar biasa. Yang dulu tadinya tiba ngukur tanah orang, asal ada tanah dijual, diukur, gitu kan ya. Terus engkau berdoa supaya suaminya, waduh, ternyata yang tadinya tiba ngopi jutaan ngomongnya, engkau berdoa ketika tahajud, suami punya duit miliaran. Apakah kita bahagia? Bahagia. Tapi dibalik itu, hati-hati pok, laki kawin lagi. Lagunya nambah dah. Lah lagunya nambah. Lah orang dari kagak punya duit lah tahu Anda tuh nyeredeng aja kayak yang mana. Ya, kayak ikan cupang. Ini luar biasa. Makanya harta boleh, tapi semata-mata bukan harta. Begitu pula ketika kita nikah, wajib hukumnya kufu sederajat. Ada laki-laki misalnya emang pikirannya kotor, kalau gua kawin sama dia banda bapaknya banyak, siapa tahu gua kawin sama dia nggak lama bapaknya mampus, kan begitu Bapak? Jangan, itu dosa, nggak boleh. Tapi apakah bahagia? Berapa banyak saudara laki-laki yang dompleng kepada istrinya, ketika dia dompleng kagak punya harga diri itu laki-laki. Pak, itu cucian jemurin. Pak, itu ngepel Pak, kotor banget. Kenapa? Karena harga dirinya tidak ada. Dia nikah dengan yang lebih kaya. Ujung-ujungnya apa? Ketika berantem,
silakan dong lawan gua. Ini rumah-rumah gua, harta-harta gua. Lu dulu datang kemari timbang modal kancut. Pulang gua kancut sono. Dia dikata, kalau laki udah dikata gitu, Pak, udah dah. Ampun, habis sudah. Habis perkara. Habis perkara. Harta boleh. Kebahagiaan dengan harta. Harta jadikan sarana. Kita juhud, harta jadikan sarana buat ibadah. Berkeluarga adalah ibadah, menafkahi anak adalah ibadah, menafkahi istri adalah ibadah. Boleh kita pilih orang yang punya harta. Kemudian linasabiha, nasab keturunan, Pak. Nah, keturunan. Tapi mohon maaf, di kita kan ada saja tuh. Oh, gua keturunan darah biru, ningrat, gitu kan? Ningrat, ada kan begitu? Sehingga apa? Banyak terjadilah kisah yang disebut kisah Romeo dan Juliet kan? Sehingga apa? Ya Allah, bunuh diri ujung-ujungnya. Cinta luar biasa, makanya berikan semangat luar biasa. Nasabnya kita lihat, keturunnya kita lihat. Siapa dia, bapaknya siapa, mesti kita lihat. Tujuannya apa? Sebab ketika kita nikah dipersatukan kita menjadi saudara. Kemudian ketika kita nikah kita punya anak. Anak itu fitrah, namun gen kedua orang tuanya hadir di dalam tubuh anak itu. DNA kalau ditesnya namanya tes DNA. Pasti dari kakeknya bisa turun DNA-nya. Kalau kata orang dulu dibilang nih bocah masih keturunan leluhurnya. Kan begitu. Bener, memang gennya bawa dari bapaknya. Keturunan yang kita lihat, kalau keturunannya baik, insya Allah akan baik. Kalau keturunannya jelek, nah udah ada miring dah. Tapi bukan juga begitu. Berapa banyak orang yang bapaknya pemabok, ternyata anaknya jadi kiai dan ustadz. Tapi rata-rata biasanya ngikutin bapaknya, ngabok-ngabok juga. Makanya di sini keturunan penting ketika kita nikah. Terakhir kata Rasulullah, lidiniha, agamanya. Sebab kalau agamanya yang kita pilih, enak hidup, Pak. Anak yang sekolahnya sampai alia, ketika kita nikah, ketika dia ngomel, lu baca tuh tentang kewajiban perempuan terhadap laki, nggak usah makin menerangin. Sebab kalau perempuan, Pak, biar bagaimanapun makhluk yang misterius, bahkan Aristoteles katakan bahwa seorang perempuan adalah dua hal yang gak bisa, mohon maaf, yang susah diatur dalam kehidupan. Ini Aristoteles yang ngomong, bukan Rauf ya. Aristoteles bilang ada dua yang gak bisa diatur. Yang pertama, kata Aristoteles, orang miskin. Yang kedua, perempuan. Kenapa gak bisa diatur? Hati-hati saudara, perempuan. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk kita. Kita dari unsur tanah. Jika masuk pasti setan mulu yang masuk tuh. Api dari unsur api. Semua gara-gara kadang-kadang perempuan, Pak. Hati-hati sekali lagi. Perempuan mah terus terang. Kalau agamanya nggak ada, dia berantem, kita jawabin dia makin ngomel. Ketika kita berantem, dia kenceng banget suaranya, kita diem, juga salah, makin ngomel. Kita tinggal pergi dari ruang tamu, kita dimarahin, kita ke kamar, kita pura-pura tidur, habis didorong-dorong kita. Makanya ketika kita mulai action, ketika kita diomelin di ruang makan, kita pura-pura tidur aja ke ruang kamar kita. Udah gitu, pas dia masuk pintu kita kunci, kita jepit, kita paksa masukin anunya dah. Udah dibikin kopi lagi, damai udah. Damai baik dah. Kalau udah kena itu, ini masalah kawin, Pak. Yang masih kecil jangan dengerin ya. Kalau udah kena itu pasti damai. Walaupun dia ngelarang, oh berontak, bodo amat. Tak sudah akan lama, ya udah dia mandi, bang ngopi bang, dah udah dia lupa. Itu perempuan luar biasa makanya. Makanya di sini kata Rasulullah, pajpar bijatidin taribat yadaka. Pilihlah olehmu yang beragama, pasti kamu akan beruntung. Perempuan sekali lagi
Kalau kita kasih duit seminggu, kita kasih 30 juta bang. Bang, kita kasih 30 juta bang seminggu. Udah habis, kita tanya, emang 30 juta seminggu udah habis? Padahal kita kata gitu doang. Jawabannya coba, abang udah ngerti nggak jawaban perempuan? Lu nggak tahu anak jajan, bayar listrik, bayar kredit ini, bayar kredit ini, wah habis. Padahal kita di bang nanya sekali dong, emang 30 juta habis kemarin. Makanya kalau ada lagi, kita kasih lagi. Makanya kata Rasulullah, kalau dia ngerti agama, insya Allah ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang soleha. Lagu Oma, ada kan lagu Oma kan? Ya, setiap keindahan, kita nggak bisa nyanyi saya. Pokoknya ada lagu Oma kalau nggak salah. Ada lagu Haji Roma Irama itu, Pak Haji Roma Irama. Nah, istri soleha judulnya. Ini makanya apa? Ketika kita nikah, kita sudah ketemu semuanya, tapi nggak mungkin kita dapat empat-empatnya, Pak. Ketemu laki-laki, orangnya ganteng, kaya, kemudian keturunan baik, kemudian apa lagi? Agamanya bagus. Ada yang ketemu nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau ketemu, saya mau nambahin satu nih. Tapi yang lapor bini saya ya, ntar curiga lagi bini saya. Awas, jangan bilangin. Nggak ada, kita empat-empatnya kita peroleh. Ketika kita mencari jodoh, orangnya ganteng, hartanya banyak, kemudian dia keturunan yang baik, kemudian agamanya bagus, sulit saudara. Tapi minimal, kata Rasulullah, ada agamanya. Nanti Neng Rida, kalau udah nikah, sering datang ngaji, tapi ngaji bukan ngaji yang ngongkok, tau ngongkok? Kadang-kadang ngaji diumumin dah, ibu-ibu udah jam sekian, yang ada di jalan ditunggu, pergi ngaji dah. Kemudian baca sholawat bagus, setelah sholawat baca jikiran, udah pada pulang bubar. Tibang bayar ini, bayar ono, bayar seragam, lah kacau. Banyak kan ngaji gitu ya, ilmunya nggak ada. Ini banyak rata-rata ibu-ibu. Makanya ketika ibu-ibu ngaji, kadang-kadang bahkan ria terjadi. Apalagi udah pakai seragam tuh, wow, luar biasa. Yang pakai emas, kalung panjang, yang sarutnya jilbabnya ditutupin, dibuka tuh jilbab, dilipat-lipat supaya kalungnya kelihatan. Begitu kan? Yang punya cincin begini aja, iya loh po. Emang sekarang mah begitu po. Cincin apa bererot? Dilihat orang. Kemudian yang punya gelang keroncong sampai 10 dipakai semua ngaji. Akhirnya nggak bisa diam, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini. Iya ini ya, enak kali ya. Ya ampun. Yang kagak punya diem aja, ngadu sama lakinya, bang, empok anu itu gelangnya sampai berentet, di jarinya emas sampai berentet, kalungnya panjang, abang mah boro-boro. Ah bang, ya lakinya pulang ngaji diomelin. Lah coba itu. Inilah makanya kalau kita ngaji yang betul-betul diajarin, kitab fikihnya diajarin, bagaimana cara wudhu, kemudian diajarin akidahnya, wujud kidam bakoknya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, rata-rata perempuan cuman mohon maaf dah, seremonial saya lihat, rata-rata seremonial doang. Tapi bagus lah, masih ngumpul bagus, alhamdulillah. Makanya Rida, kita semuanya, bukan kita belum ada kesempatan, mungkin suatu saat kita dapat hidayah, ngaji, kita kumpul, bertemu dengan guru-guru kita, luar biasa. Sebab apa? Kehidupan ini pasti setelah kita nikah nanti kita punya anak, setelah punya anak punya cucu. Kalau umur kita panjang, seterusnya. Tapi kalau umur kita pendek, kita akan meninggalkan dunia ini, kita pindah ke alam barza. Inti dari nikah adalah mencari keturunan, zuriyah, keturunan yang soleh dan soleha, yang kemudian apabila kita meninggal, maka kita dibacakan doa kayak begini nih, Bang Atim, Bang Bean, orang tuanya semua dibacain Fatihah. Siapa ketika Fatihah, ini cucu gua lagi bikin maulid, pasti tahu saudara.
Inilah inti dari pernikahan. Mudah-mudahan nanti ketika nikah saudari Rida dengan suaminya saudara Randi dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dipanjangkan jodohnya sampai ajal menjemputnya. Jangan didoain sampai kakek nenek ya, sebab kalau didoain sampai kakek nenek takutnya udah nenek-nenek pada bercerai sama aki-aki banyak. Doanya salah kita, salah. Mudah-mudahan seperti itu kita doakan sampai ajal memisahkannya. Persoalan keluarga pasti ada, namun mudah-mudahan semua yang dijalanin oleh Rida dan suaminya Randi akan diberikan kemulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.